Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bersama saya Zulkifli Said Suramdani dan Ibu Indah Nahdia. Kali ini kita akan mengamati kegiatan pada modul 3, kegiatan praktikum 2, uji makanan, karbohidrat, lemak, dan protein. Langsung saja yang akan kita amati pertama adalah uji karbohidrat. Alat dan bahan yang dipergunakan adalah piring plastik 1 buah, pisang 1 diiris kecil, apel diiris kecil, nasi kurang lebih 1 sendok, telur rebus bagian putihnya diiris kecil, tahu putih 1 diiris kecil, margarin seujung sendok, biskuit 1 dipotong kecil, tepung terigu 1 sendok kecil, gula pasir 1 sendok kecil, kentang 1 diiris kecil. Kemudian kalium ionida 0,1 m 10 ml, bisa menggunakan antiseptik atau betadine. Selanjutnya kita susun bahan makanan tersebut seperti pada gambar. Lalu tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium atau betadine. Perhatikan dan catat perubahan warna pada setiap makanan yang ditetesi larutan yodium. Catatlah bahan yang diuji manakah yang menunjukkan warna ungu kebiruan setelah ditetesi larutan yodium. Dan inilah setelah ditetesi larutan betadine, ini pada kentang itu menunjukkan warna yang lebih gelap ya, kebiruan. Lalu pada biskuit pun menunjukkan hal yang sama dengan kentang, yaitu perubahan warna menjadi lebih gelap. Lalu pada telur kita lihat tidak mengalami perubahan warna ya pada betadine. Pada tepung terigu pun mengalami perubahan sama seperti pada kentang dan biskuit, dia menjadi lebih gelap. Sedangkan pada mentega betadine tidak mengalami perubahan warna. Begitupun pada tahu, betadine tidak mengalami perubahan warna. Pada apel pun sama, betadine tidak mengalami perubahan warna. Begitupun dengan pisang dan juga gula pasir. Sedangkan pada nasi, betadine menunjukkan perubahan yang cukup terlihat ya di sini. Betadine berubah menjadi gelap sekali ya, seperti nampak hitam. Nah, berarti menunjukkan bahwa nasi mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang mengandung karbohidrat adalah kentang, biskuit, terigu, dan juga nasi. Selanjutnya adalah uji protein. Bahan dan alat yang harus dipersiapkan adalah piring plastik untuk alas bahan, lilin 1 buah, alas untuk menyimpan lilin 1 buah. Kemudian bahan-bahannya gula pasir 1 sendok, putih telur 1 diiris, roti 1 diiris kecil, tempe 1 diiris, daging ayam diiris kecil, tepung terigu 1 sendok makan, bulu ayam 1 helai, seledri 1 batang, dan kangkung 1 batang. Lalu nyalakan lilin, kemudian bakarlah bahan-bahan. Yang pertama bulu ayam, ini sebagai indikator. Silakan diamati bau yang dikeluarkan. Selanjutnya, setelah itu kita bakar bahan-bahan yang lainnya. Jika bahan-bahan yang lainnya menunjukkan bau yang sama seperti bulu ayam, itu berarti menunjukkan bahwa bahan makanan tersebut mengandung protein. Sama dengan karena di dalam bulu itu, di dalam rambut itu kandungan protein. Serta yang tidak kita sangka adalah daun seledri. Daun seledri pun memiliki bau yang hampir mirip dengan bau bulu ayam walaupun tercampur dengan wangi khas dari daun seledri tersebut. Berarti dapat kita simpulkan bahwa daun seledri pun mengandung kandungan protein di dalamnya. Berikutnya adalah pengamatan uji lemak. Bahan yang harus disediakan adalah piring plastik untuk menyimpan bahan-bahan. Kemudian kertas coklat sampul buku ukuran 10x10 cm 12 lembar. Kemudian lampu senter, lilin 1 buah, sendok 1 buah, kemiri 2 buah yang dihaluskan, margarin 1 sendok kecil, wortel 1 buah, seledri 1 tangkai, biji jagung kering 1 genggam, singkong kering 1 diiris, papaya 1 dipotong kecil, santan 1-3 sendok teh, minyak goreng 5 ml, susu 1 sampai sendok teh, kemudian air mineral.
Langkah selanjutnya adalah ambil 2 kertas, kemudian yang satu kertas ditetesi oleh air dan satu lagi ditetesi minyak. Perhatikan setelah 10 menit apa yang terjadi. Pada kertas yang ditetesi minyak itu tidak meninggalkan bekas, sedangkan pada minyak meninggalkan bekas. Nah, kemudian ambillah 10 kertas coklat dan berilah nomor dan nama jenis bahan yang diuji sesuai daftar bahan di atas. Kemudian gosokkan bahan-bahan masing-masing tersebut ke kertas yang telah diberi nama sesuai dengan bahannya. Kemudian biarkan sekitar 10 menit. Dan setelah 10 menit inilah hasil dari pengamatan kita. Terlihat jelas perbedaannya antara bahan-bahan yang mengandung lemak dan tidak. Bahan-bahan yang mengandung lemak adalah bahan-bahan yang meninggalkan noda pada kertas coklat tersebut. Jika kita lihat dari dekat, inilah hasil dari percobaan kita hari ini. Kita simpulkan bahwa yang mengandung lemak adalah minyak, kemiri, margarin, seledri, kacang tanah, santan, dan susu, sedangkan bahan-bahan yang lainnya tidak mengandung lemak. Nah, demikian percobaan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga menambah pengetahuan bagi siapa saja yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.